彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Skimitar yang berisi aroma berdarah pada tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Shen Sui Dao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya benar-benar mengandung ketakutan. Shen Sui Dao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Rasa takut yang mendalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka menatap Shen Sui Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Aku tidak yakin, Xiao Yan menggelengkan kepala, tetapi dia tidak meninggalkan peringatan di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Ban Sheng terlalu kuat. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia dengan cepat menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Shen Sui Dao. Selanjutnya, mereka perlahan melangkah mundur. Tedou Qi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana itu bisa meletus setiap saat. Hanya setelah ditarik lebih dari 100 meter dan melihat bahwa itu Shen Sui Dao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Shen Sui Dao menyaksikan grup Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru kemudian dia mengeriting mulutnya. Matanya tampak berkeliaran ke bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, HMPH, kamu berhutang budi padaku kali ini. Kamu setidaknya harus melepaskan aku ketika kamu datang dan membereskan tempat di masa depan, kan? Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qingyang. Xiao Xuan sudah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Shen Sui Dao ini? Teh Heaven Li Tom sangat misterius. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qingyang melihat bagian gelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Itu memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Tubuh energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa pahit. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak anggota klan muda dari klan Gu melihat ke dalam Gu Realm. Namun di sini, mereka tampak seperti eksistensi semut. Mereka harus berhati-hati bahkan ketika mereka berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-katanya. Tempat ini bukan tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melampaui harapan mereka. Sebagai ekspresi kelompok Xiao Yan berubah, mata Hunya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia tertawa aneh, apakah kamu merasa bahwa itu semuanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu ini sepertinya mulai berubah. Kelompok Xiao Yan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua pria tua berpakaian abu-abu di depan Hunya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa itu dua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana dua bajingan ini menemukan tubuh energi Dou Sheng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka?
Gu Hua mengerutkan kening dan mengutuk dengan lembut. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya saat dia berkata, karena kedua orang ini adalah anggota dari klan Hun. Meskipun mereka sudah mati, roh mereka tetap karena makam surgawi. Sepertinya dua orang ini sudah siap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, mari berpisah dan melarikan diri. Dua Dou Shengs. Meskipun mereka hanya tubuh energi, kita tidak cocok untuk mereka. Kami tidak akan memiliki sedikitpun peluang kemenangan jika kami melawan mereka secara langsung. Semua orang diam ketika mendengar kata-katanya. Itu tidak terduga bahwa itu mereka akan berakhir mengikat diri mereka yang sengsara ini karena dua piatu tunawisma ini. Mereka harus melalui berbagai kesulitan untuk tiba di sini. Klan Xiao, sebenarnya belum dimusnahkan, ya. Mata acuh orang tua yang berpakaian abu-abu berhenti di Xiao Yan. Dia berbicara sementara semua orang diam. Elder Hundiao, klan Xiao tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Karena itu, kamu harus melenyapkannya kali ini. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang. The Skyfire Trimysterious Chang'e dilepaskan olehnya. Energi berkumpul dengan cara seperti kilat di tangan kanannya. Sebuah titik hitam gelap muncul di telapak Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Tiba-tiba menghantam hidup di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam gelap dengan cepat muncul dan dengan cepat menyebar. Silent Destruction Finger. Sementara Xiao Yan telah melepaskan kelasnya, Dou Skill, Sun Er, Gu Qing Yang, dan sisanya juga melepaskan skill Dou yang sama. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah dentuman sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan adalah suram. Penguatan yang tiba-tiba datang menyebabkan kelompok Xiao Yan menjadi terkejut. Kejutan melonjak pada Xiao Wajah Yan ketika dia melihat orang yang telah melakukan intervensi. Tidak ada yang mengharapkan Shen Sui Dao untuk menyelamatkan mereka. Sialan. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini. Tim dua orang Hundiao dengan dingin tertawa. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Shen Sui Dao. Tangan mereka meringkuk saat mereka dengan kejam menghantam dadanya. Tubuh Xiao yang tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar seruan dari dua Hundiao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat akrab. Mata Huo Diao II menatap wajah yang tidak biasa seperti shock dan horor melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya beberapa orang di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Elder Hundiao. Hunya sedikit ketakutan saat dia melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tangan hitam gelap setinggi 10.000 kaki dengan lembut terhempas ke bawah saat tanah tampak mengalami gempa bumi. Bagaimana ini mungkin? Mata dua Hun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang runtuh. Menjalankan lari. Menghadapi ruang runtuh dan tangan hitam besar yang dengan cepat mendekat, dua Hun mengendus bau kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka meraih Hun Ya sementara yang lain meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Gemuruh. Tangan besar menghancurkan Hun Elder sebelum itu menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Shen Sui Dao melihat kedua Dou Sheng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya oleh telapak pria berbaju hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tetapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia telah melakukan intervensi hari ini. Pria berbaju hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Xiao Yan akhirnya tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata pria berbaju hijau itu. Pria berjubah hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. Gu Qing Yang, Sun Er, dan yang lainnya memberi Xiao Xuan busur hormat dan dengan hormat menyambutnya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qing Yang dan berkata, klan Gu kamu tidak sepenuhnya melakukan sesuai perjanjian yang kamu buat dengan aku waktu itu.
Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-kata penghujatannya. Mereka dengan cepat menjawab, Elder Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Gu Yuan adalah ayahku. Sun Er dengan hormat menjawab. Matanya yang cantik agak tidak yakin saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap sebagai tetua Xiao Yan dan memiliki otoritas mutlak. Dia secara alami tidak ingin memberi kesan buruk pada orang lain tentang dia pada pertemuan pertama mereka. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke daerah terdalam dari makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Xiao Xuan tersenyum saat dia berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di kawasan gelap hitam ini dengan cara yang sepi. Itu tenang dan sepi, muncul seolah-olah itu sudah ada sejak lama. Ini adalah makam aku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Aura semacam ini tidak intens, tapi itu menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak bisa dihentikan. Gu Qingyang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju batu tablet. Dia tahu bahwa itu Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukkannya. Kalian semua juga harus berhati-hati, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Hubungan garis darah dipancarkan dari tablet batu sebagai cahaya melingkar yang tersebar dari jimat batu, membungkus di sekitar Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya itu tersebar, dan sosok mereka benar-benar lenyap. Gu Qingyang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Lupakan saja, berikan kemampuan Elder Xiao Xuan, dia tidak akan melakukan apapun kepada Sun Er. Gu Qingyang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi latihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa mengangguk ketika mereka melihat dia duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tidak disangka bahwa itu tablet sederhana dan biasa ini sebenarnya menyembunyikan tempat misterius semacam itu. Itu memang layak menjadi tempat istirahat elit Dou Sheng. Xiao Xuan berdiri dengan kedua tangannya di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam yang bersih di depannya. Banyak bunga teratai hijau digantungkan padanya, memancarkan aroma santai yang samar. Dapatkah kamu memberitahu aku tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas ketika dia mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Tentu saja, Skyfire Trimisterius yang kamu praktikkan masih belum mencapai langkah terakhir. Justru karena ini tidak memiliki langkah terakhir ini, kamu tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Aku telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada kamu. Langkah terakhir dari perubahan misteri Skyfire 3 ini akan secara alami diserahkan kepada kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika ia melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika kamu membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis darah. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya.